Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Imron, NIM 201951226. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan aplikasi forecasting yang berguna untuk meramal atau memprediksi penjualan yang akan datang. Kita langsung simak saja. Berikut adalah tampilan dari localhost-nya. Di sini untuk menginput kita bisa memilih minggu ke 1, 2, 3, 4, dan 5, dan bulan dari Januari sampai Desember. Kita beri contoh 2. Untuk tahun kita beri 2022. Jumlah penjualan kita beri contohnya 278. Kita simpan. Di sini akan ada peringatan data penjualan berhasil disimpan. Kita klik OK, kembali ke halaman utama, dan kita lihat di daftar penjualan. Nah, di sini tadi saya membuat untuk tampilan membuat atau menginputkan data dari minggu kedua bulan Januari 2022 dengan penjualan 278, dan X-nya ini adalah urutannya atau disebut juga dengan list masuknya dari urutan ke-9. Untuk Y, untuk menghitung Y ini adalah rumusnya beta 0 ditambah beta 1 kali X. Jadi data tadi beta 0 sebelumnya kita hitung terlebih dahulu, tapi di sini sudah dihitung secara otomatis oleh webnya, jadi tidak perlu orat-orat, langsung terhitung. Kemudian untuk XX nya ini adalah 9 dikali dengan banyaknya penjualan atau dibagi dengan banyaknya penjualan. Kemudian XY sama dengan 9 dikali 278. Sebentar, untuk XX tadi adalah 9 kali 9, jadi 81. Kemudian rata-rata dari Y nya adalah 78,9 dari semua perhitungan data. Untuk memprediksi 3 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, kita kembali ke halaman utama terlebih dahulu. Kita klik prediksi penjualan. Kita peramalan atau prediksi penjualan untuk minggu ke 7. Kita prediksi yang hasilnya adalah 386,3333 dan seterusnya. Ini adalah prediksi penjualan untuk 7 minggu berikutnya. Kita kembali ke halaman utama lagi. Kita prediksi untuk 5 minggu berikutnya saja. Kita prediksi. Nah, kenapa di sini prediksinya adalah 4 minggu? Karena untuk 5 minggu ke depannya pada listnya ini adalah terhitung mundur. Jadi hasilnya 306,13333 dan seterusnya. Di sini kita bisa menambah data lagi. Contohnya
minggu keempat bulan September tahun 2021. Jumlahnya kita beri 54. Kita simpan, data penjualan berhasil disimpan. Kita kembali ke halaman utama dan melihat. Nah, di sini sudah tertera data yang diinput. Oh iya, sebelumnya data ini juga tersimpan di database. Di sini kita refresh saja. Nah, di sini sudah auto update saat kita menginputkan data tadi, dan seterusnya akan berjalan sampai ada 100 lebih data. Berikut kembali ke halaman utama, kita prediksi lagi minggu ke-9, kita prediksi. Nah, prediksi penjualan untuk minggu ke-9 berikutnya adalah 341,4909 dan seterusnya. Kemudian untuk source kodenya saya menggunakan Sublime Text di sini. Ini adalah coding dimana untuk menampilkan hasil tadi saya juga menginputkan berapa tabel di sini agar bisa membentuk tabel. Inilah berikut codingnya, ada untuk tabel XX nya, tabel XY, kemudian tabel penjualan. Kemudian untuk memberi titelnya, nah di sini saya coding berdasarkan dengan coding yang diberikan oleh dosen data mining saya, yaitu Bu Tuti, dan beginilah hasilnya. Saya samakan dengan coding tersebut, dan ada beberapa yang saya tambah tapi bukan codingnya atau hanya sekedar tampilan. Ini adalah source code untuk perhitungannya. Ini adalah rumus untuk menghitung beta 1, dan ini adalah rumus untuk menghitung beta 0. Dan di sini untuk menghitung Y-nya, untuk prediksinya adalah ada di sini rumusnya. Kemudian untuk indeksnya adalah seperti ini saja. Dan kita memberi title, input. Di sini saya juga bisa memberi list minggu sampai ke 10. Kemudian untuk list bulannya bisa sampai ya segini saja, Januari sampai Desember. Kemudian untuk koneksinya, di sini koneksi harus sama dengan database yang sudah dibuat. Pertama kita harus membuat SQL-nya dulu. Di sini kita membuat baru dulu, dan harus sama dengan nama yang ada di koneksi.php ini. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian untuk peramalan, ini adalah sekedar tampilannya saja, untuk perhitungannya ada di data penjualan. Kemudian disimpan di sini. Nah, tadi ada peringatan data berhasil disimpan, dan mungkin jika ada bulan, jumlah, dan tahun yang sama, jadi data gagal disimpan. Berikut, dan ini adalah database-nya. Nah, di sini adalah database yang sudah dibuat.
berapa yang sudah masuk. Kemudian di sini saya juga membuat aplikasi metode forecasting ini berbeda, tapi hanya menggunakan periode tahun saja. Berikut kita buka. Nah, di sini saya membuat untuk metode forecastingnya, tapi di sini kita hanya bisa menginputkan tahun, tidak bisa dengan minggu ataupun bulan. Kita beri contoh 246, kita simpan. Nah, di sini auto simpan dan kita bisa menghapusnya kapan saja serta bisa mengeditnya kapan saja. Di sini kita bisa edit 2014. Kemudian untuk jumlahnya kita bisa edit juga. Kita simpan. Di sini auto mengubah atau mengedit, kemudian kita bisa langsung memprediksinya untuk berapa 9 tahun ke depan kita prediksi. Nah, di sini akan tampil prediksinya, yaitu 1140 penjualan. Hampir sama dengan aplikasi original yang saya diajarkan oleh Bu Tuti. Hanya saja perbedaannya di sini hanya bisa menginput tahun, dan di sini bisa untuk yang metodenya Bu Tuti bisa input minggu, bulan, ya itu saja. Di sini kita juga bisa menghapusnya langsung. Nah, di sini dia akan berkurang. Nah, ini adalah database-nya. Kalau pada metode forecasting yang diberikan oleh Bu Tuti, kita harus menghapus manual dari database. Contohnya kita menghapus data ini tahun 2019 yang berjumlah 27. Kita lihat. Nah, berikut akan hilang nanti. Kita hapus. Kita oke. Kemudian kita refresh. Nah, di sini akan hilang, tidak ada lagi. Kemudian untuk bagaimana cara saya membuat tampilan seperti ini, di sini saya menggunakan dua aplikasi, yaitu Sublime Text dan yang kedua Adobe Dreamweaver. Adobe Dreamweaver ini mempermudah untuk mengedit tampilan seperti background, teks, kemudian warna dari button-buttonnya ini. Nah, di sini mempermudah. Kemudian untuk coding dari metode forecasting yang saya buat sendiri ini saya tampilkan. Kita buka foldernya. Di sini saya membuat dua metode tampilan. Nah, kita foldernya saja. Nah, di sini adalah coding hampir sama. Nah, perhitungannya hampir sama, hanya saja tampilannya yang berbeda. Dan pada tampilan yang ini hanya saya buat satu face, dan ini adalah ada 3 face atau 3 tab. Nah, berikut
Kita lanjut ke melihat ini yang, dan di sini saya menggunakan CSS, dimana CSS ini mengatur warna maupun tabel tadi. Nah, di sini kita bisa mengubah manual, tapi lebih mudahnya lagi kita mengedit di Adobe Dreamweaver. Berikut di sini juga ada database-nya, hampir sama ataupun bahkan malah sama dengan database yang dengan metode yang diajarkan oleh Bu Esti. Nah, sudah 15 menit. Kita masuk ke nah, di sini juga ada JavaScript-nya, ada Bootstrap-nya yang saya buat selama 7 hari. Untuk yang tampilan baru ini, yang ini sudah saya buat di jauh-jauh hari setelah tugas tersebut diberikan, dan kemudian 1 hari kemudian saya kerjakan, dan hasilnya adalah seperti ini. Bersama dengan coding ya. Untuk hapus juga, untuk indeksnya juga masih sama, hanya saja ya berbagai tambahan script untuk membuat buttonnya, tabelnya, kemudian agar lebih menarik lagi. Untuk simpannya juga masih sama. Update ini adalah auto update, jadi setiap kita menginput data, maka script ini akan berjalan saat kita klik simpan tadi, atau klik hapus dan serta klik edit. Berikut adalah presentasi yang saya berikan untuk mata kuliah data mining, dan di sini saya berikan, nanti akan saya masukkan link YouTube untuk video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.